Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardotillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, 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 lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan 1 hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah, dikasih uang 5.000 senyum, dikasih uang 500 senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir, 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemok nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa,
golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Atas dasar itu lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50.000 sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah nggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati nggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang naik sepeda, yang punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, sebaliknya seorang suami bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, nggak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel apalagi gua, makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya?
Itu juga gerobok kalau nggak ngeridit bang. Kalau nggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal ashir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita, saya baru habis beli yang sebelah belilir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarapnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardotillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya
dalam akan membina rumah tangga yang bahagia, itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan, sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi, tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasut dengan kita, kadang kesulitan berbagai macam lah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti, kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya, sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah. Kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir, dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup.
Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik.